Selamat datang di Dejun Story, tempat di mana setiap kisah menjadi petualangan yang penuh emosi dan inspirasi. Kali ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah mendebarkan seorang jurnalis bernama Diana. Akibat sebuah kecelakaan pesawat, Diana terdampar di belantara lebat hutan Kalimantan. Sendirian, tanpa arah, dan menghadapi bahaya yang mengintai di setiap sudut, Diana harus bertahan hidup di tengah alam liar yang penuh misteri. Bagaimana Diana menemukan kekuatan untuk melawan ketakutan dan bertahan di tengah tantangan? Ikuti perjalanan penuh perjuangan ini hanya di Dejun Story. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Kisah seorang jurnalis wanita bernama Diana. Diana selalu bermimpi menjadi seorang jurnalis. Sejak kecil, ia gemar membaca berita dan menyaksikan dokumenter tentang peristiwa di seluruh dunia. Ia kagum pada para wartawan yang mampu membawa cerita dari tempat-tempat yang jauh, penuh tantangan, dan terkadang berbahaya. Setelah lulus kuliah jurusan jurnalistik di Jakarta, ia diterima magang di salah satu kantor media terbesar di Indonesia, Suara Nusantara. Hari pertamanya di kantor terasa mendebarkan. Ia mengenakan blazer hitam favoritnya, menggendong tas penuh buku catatan, dan masuk ke dalam ruang redaksi yang sibuk. Suara telepon berdering, keyboard yang terus-menerus dipencet, serta tumpukan koran di meja menyambutnya. Semua orang tampak sibuk, dan Diana merasa kecil di tengah hiruk-pikuk itu. "Hei, kamu pasti Diana, kan?" Suara seorang wanita paruh baya memecah lamunannya. Wanita itu adalah Ratna, editor senior yang menjadi mentornya. "Selamat datang. Jangan kaget, kerja di sini keras, tapi kalau kamu bertahan, kamu akan belajar banyak." Diana mengangguk semangat. "Saya siap belajar, Bu," jawabnya dengan penuh percaya diri. Pada awalnya, tugas Diana tidak terlalu menarik meliput acara peluncuran produk, menulis berita ringan tentang tren gaya hidup, dan sesekali membantu rekan senior menyusun laporan. Namun, dia tak pernah mengeluh. Setiap artikel kecil ditulisnya dengan hati-hati, berharap suatu hari diberi kepercayaan lebih. Hari itu tiba ketika redaksi mengadakan rapat besar. Ratna mengetuk meja untuk menarik perhatian. "Kita mendapat kesempatan eksklusif untuk meliput komunitas Dayak di Kalimantan. Mereka baru saja membuka program konservasi hutan adat mereka, dan ini adalah cerita besar yang belum pernah diangkat media lain. Saya butuh sukarelawan yang bisa pergi selama 2 minggu." Semua reporter senior saling berpandangan, tampak ragu. Liputan ke pedalaman tentu bukan tugas ringan. Akses ke lokasi sulit, sinyal hampir tidak ada, dan fasilitas jauh dari layak. Melihat tak ada yang berbicara, Diana yang biasanya pendiam, tiba-tiba mengangkat tangan. "Saya mau, Bu Ratna," katanya dengan suara mantap. Semua kepala menoleh ke arahnya. Beberapa orang tersenyum sinis, seolah menganggapnya terlalu nekat untuk seorang pemula. Namun, Ratna justru tampak terkesan. "Berani juga kamu. Tapi ini bukan tugas kecil, Diana. Kamu harus siap menghadapi kondisi yang sulit," katanya sambil menatapnya tajam. "Saya siap, Bu. Saya ingin belajar dan membuktikan diri." Dalam seminggu berikutnya, Diana sibuk mempersiapkan keberangkatan. Ia mempelajari latar belakang masyarakat Dayak, membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, dan mempersiapkan peralatan jurnalistiknya. Rekannya yang lebih senior, Arif, memberinya beberapa nasihat. "Kamu harus bawa barang penting aja. Senter, korek api, power bank, sama cemilan cadangan. Jangan terlalu bergantung sama fasilitas di sana, apalagi kalau masuk hutan." Diana mengangguk, mencatat dengan seksama. Ia merasa sedikit gugup, tetapi semangat untuk memulai petualangan pertamanya sebagai jurnalis lapangan mengalahkan segalanya. Pada hari keberangkatan, Ratna menemuinya di bandara. "Ingat, Diana, kalau kamu merasa ada sesuatu yang salah atau terlalu berbahaya, jangan ragu untuk mundur. Tugas kita bukan jadi pahlawan, tapi membawa cerita dengan aman," pesan Ratna sebelum melepasnya. Diana menaiki pesawat kecil yang akan membawanya ke Kalimantan. Ia tak tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi pengalaman yang mengubah hidupnya, bukan hanya sebagai jurnalis, tetapi juga sebagai individu.
Perjalanan itu dimulai dengan tekad, tetapi berakhir dengan ujian hidup yang mengajarkannya arti keberanian dan ketangguhan. Tugas liputan biasa berubah menjadi perjuangan bertahan hidup di tengah hutan belantara. Di perjalanan yang seharusnya menjadi pengalaman luar biasa itu berubah menjadi mimpi buruk. Pesawat kecil yang ditumpanginya mengalami gangguan mesin akibat badai mendadak. Dalam hitungan detik, pesawat terjun ke jantung hutan tropis yang lebat. Saat Diana terbangun, ia mendapati dirinya terdampar sendirian di tengah reruntuhan pesawat. Semua penumpang lain tidak ada yang selamat. Dengan tubuh gemetar dan luka-luka ringan, Diana mulai menyadari bahwa ia harus bertahan hidup. Hutan Kalimantan tidak hanya penuh misteri tetapi juga bahaya. Diana mencari perlindungan di reruntuhan pesawat yang masih bisa digunakan. Ia menemukan beberapa barang berharga, korek api, sebotol air, pisau lipat, dan buku catatannya yang menjadi saksi perjuangannya. Berbekal naluri bertahan hidup dan pengetahuan yang minim, Diana belajar mengumpulkan makanan dari alam. Ia memakan buah-buahan yang dikenalnya dari artikel sebelumnya dan menghindari yang mencurigakan. Ketika hujan turun, ia menampung air untuk bertahan. Namun, Diana tidak hanya melawan kelaparan dan haus. Hutan menyimpan ancaman lainnya, ular berbisa, lintah, dan serangga yang menggigit. Takutan selalu menyergap setiap langkahnya. Tetapi ia juga terpesona oleh keindahan liar hutan. Di tengah usahanya mencari jalan keluar, Diana bertemu seorang pria tua bernama Amai Jalat, seorang anggota suku Dayak yang sedang berburu. Amai awalnya memandang Diana dengan curiga, tetapi bahasa tubuh dan usaha Diana untuk menghormati adat lokal perlahan mencairkan kebekuan. Amai membawanya ke desanya, sebuah komunitas kecil yang hidup selaras dengan alam. Di sana, Diana belajar tentang kebudayaan Dayak, ritual, seni ukir, tarian tradisional, dan kepercayaan mereka terhadap roh penjaga hutan. Ia juga menyaksikan bagaimana komunitas itu menjaga kelestarian lingkungan, sebuah pelajaran berharga untuk dirinya. Selama berminggu-minggu, Diana tinggal bersama mereka, mendokumentasikan segala sesuatu yang ia pelajari. Namun, rasa rindu akan rumah memanggil. Dengan bantuan Amai dan penduduk desa, Diana akhirnya mencapai pos pemantauan yang cukup jauh, di mana ia berhasil menghubungi tim penyelamat. Ketika akhirnya kembali ke kota, Diana bukanlah orang yang sama. Artikel yang ia tulis bukan hanya tentang kebudayaan Dayak, tapi juga tentang perjuangan, hubungan manusia dengan alam, dan rasa hormat terhadap warisan leluhur. Pengalaman itu mengubahnya menjadi seorang jurnalis yang lebih bijaksana dan manusiawi. Artikel tersebut menjadi sorotan internasional, tetapi bagi Diana, yang terpenting adalah perjalanan batinnya sendiri. Hutan Kalimantan tidak hanya mengajarkannya cara bertahan hidup, tetapi juga bagaimana hidup dengan lebih bermakna. Terima kasih sudah menyaksikan kisah terdampar di hutan Kalimantan di Dejun Story. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap tantangan, selalu ada pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya, hanya di Dejun Story. Tetap semangat dan terus belajar dari setiap langkah kehidupan.